Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Farrij 'alal muslimin bijahi Thahar Rasul Jud Rabbana bil qabul Wahab lana kulla sul Rabbi istajib li amin La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin Waghfir li kulli dhunub Wastur li kulli al-uyub Wakshif li kulli al-kurub Wakfi azal mu'zin Thumma salatu wassalam Ala syafi'il anam Wal ali ni'mal kiram Wassahbi wa tabi'in La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin La ilaha
فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجيب لي آمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Dahsyat.
Boleh di-handle, Pak, untuk hostnya? Oke, untuk Kak Alia, boleh Kak dimulai? Mohon maaf sinyalnya, wow keren ya. Kita langsung masuk ke ini aja ya. Ya Pak Mirdan, izin. Mohon maaf Bunda Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Karena berkat itu semua, pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini yaitu di Zoom online KOMR, Kajian Online Magnet Rezeki yang ke-43. Dalam rangka pengajian ini, semoga kita bisa istiqomah selalu mengikuti kajian ini di setiap hari Senin, serta bisa menjalani silaturahmi. Kita setiap hari Senin bisa silaturahmi di KOMR ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan yang baik ini, saya Ita Apriani diberi kesempatan untuk membawa acara pada malam hari ini. Adapun susunan acaranya yaitu yang pertama pembukaan ya dan istighfar. Nanti kita baca istighfar ya. Lalu selanjutnya yang ketiga kajian online magnet rezeki yang ke-43 dengan judul Menikah untuk Lillah yang akan dibawakan oleh Bunda Mutia. Yang keempat yaitu sesi tanya jawab. Yang kelima sambutan dari Ketua Korwil Sikapura yaitu Bapak Mirdan. Yang kelima yaitu doa penutup. Untuk mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Mari ibu-ibu kita buka dengan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa aladihi wa duriyatihi sayyulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Amin. Terima kasih atas pembacaan surat Al-Fatihahnya. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah tadi, acara kita berjalan dengan lancar sesuai yang kita harapkan. Amin. Amin. Acara selanjutnya, yang kedua yaitu pembacaan istighfar. Mari kita bersama-sama membaca istighfar 3 kali.
Astaghfirullahalazim. 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 Terima kasih atas pembacaan istighfarnya. Mudah-mudahan dengan pembacaan istighfar, dosa kecil kita, dosa besar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Acara selanjutnya yaitu acara yang ketiga, yang acara ini yang ditunggu-tunggu oleh kita semua, yaitu kajian online Magnet Rezeki Sikapura yang ke-43 yang berjudul Menikah untuk Lillah, dengan pembawa materi inilah amazing speaker kita, Bunda Tia Mutia. Kepada Bunda Mutia, kami persilahkan. Terima kasih banyak Bunda Ita. Mohon izin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan keridoannya, dengan rahmatnya, akhirnya kita masih bisa berkumpul kembali dalam ruang Zoom kita seperti biasanya, yaitu kajian online Magnet Rezeki dalam tema hari ini, yaitu menikah untuk lillah. Ya, teman-teman mohon izin. Oleh saya secara pribadi, teman-teman mohon izin. Mohon izin teman-teman, saya lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal untuk kita semua dari saya, Tia Mutia. Berikut mungkin data pribadi saya ya teman-teman, sebagian boleh di next. Silakan teman-teman, di sini saya mau share ya sedikit tentang siapa saya. Ini sebagian kecil saja ya sebenarnya dari teman-teman, dan kalau teman-teman mau follow di akun media sosial saya, silakan ya teman-teman. Di sini ada nama saya sendiri, atau di nama media sosial yang lain ya teman-teman, yaitu Manusia Langit. Silakan teman-teman bisa mengenal saya secara tidak langsung melalui akun-akun tersebut ya teman-teman. Demikian mungkin saya tidak mau berbicara atau bercerita lebih panjang mengenai siapa diri saya, karena itu mungkin tidak terlalu penting ya untuk teman-teman sendiri. Mohon izin, mungkin selanjutnya saja ke tema inti ya, Kak.
Oke, di sini adapun latar belakang ya teman-teman untuk kita mendapatkan satu pasangan hidup gitu ya yang sesuai dengan nilai-nilai prinsip kita yang bisa kita pegang teguh gitu ya teman-teman, yaitu hal ini sangat penting gitu ya yang akan melandasi dari semua yang kita lakukan, dari apa yang menjadi satu pilihan hidup untuk kita terhadap pasangan kita gitu ya teman-teman. Di sini diharapkan gitu setiap dari kita ini mampu gitu untuk menatap masa depan lebih baik lagi gitu ya teman-teman, dan termasuk saya secara pribadi pun masih sangat belajar dalam hal ini. Maka dari itu saya juga learning by doing gitu ya, mendengarkan segala sesuatu dan sekalian dengan praktek gitu ya teman-teman, karena guru kita semua juga seringkali berpesan bahwa ilmu apapun itu tidak akan pernah berdampak gitu untuk kita semua kalau kita ya nggak praktek gitu ya teman-teman. Maka dari itu, dari pengetahuan saya yang minim ini, mohon izin kepada semuanya untuk saya sharingkan gitu ya teman-teman, semoga ini menjadi sesuatu yang baik untuk dibawa pulang nanti di kampung akhirat gitu ya teman-teman. Oke, boleh selanjutnya Kak. Untuk tema hari ini menikah untuk lillah ya teman-teman. Nah, di sini poin pertama yaitu meluruskan niat ya teman-teman. Karena saya yakin dari teman-teman semua tentunya gitu ya ingin mencari jodoh di awal itu dengan ridho Allah Subhanahu wa taala gitu ya teman-teman. Kemudian niat menikah itu mendapatkan keberkahan, benar nggak sih gitu kan? Tapi ya kenapa ya gitu dalam aktivitas sehari-harinya itu kok kayak mungkin banyak gitu ya sebagian orang-orang di luar sana, mudah-mudahan tidak dengan kita gitu ya teman-teman. Tidak mendapatkan satu ketentraman gitu ya, tidak selaras dengan niat di awal gitu ya teman-teman. Nah ini kenapa gitu kan? Nah ini yang harus kita cari tahu, kenapa jangan-jangan niat kita di awal itu belum lurus. Nah kayak gitu ya teman-teman. Nah kemudian eh, niat memulai rumah tangga yang Islami, benar nggak sih gitu kan? Nah ini Islaminya seperti apa gitu kan? Ya, nggak apa-apa, silakan teman-teman. Kemudian niat menjadi penghulu keluarga nih, yang bertanggung jawab nih ya bagi laki-laki. Kemudian niat menjalani pernikahan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Nah, bagaimana niat itu akan menjadi lurus, menjadi satu kenyamanan untuk kita kalau memang apa yang kita jalani itu benar-benar belum berada di jalur yang benar gitu ya teman-teman. Nah, bagaimana untuk kita agar apa yang kita jalani dalam hal keseharian kita dalam berumah tangga itu benar-benar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya teman-teman. Nah, ini yang harus kita luruskan gitu. Jangan-jangan nih gitu ya di antara kita semua, mudah-mudahan enggak gitu ya, mudah-mudahan enggak ada. Tapi jangan-jangan nih gitu ya, salah satu dari kita, entah itu suami atau entah itu istri, ada satu esensi di mana ya gue mah nikah biar ada yang tanggung jawab aja, gue nggak capek kerja. Nah ya itu hati-hati gitu ya. Atau juga ada ya biar ada yang ngurusin gitu ya. Nah kalau cuman niatnya biar ada yang ngurusin, mungkin jangan cari pasangan hidup ya teman-teman gitu. Jadi bisa bisa cari asisten rumah tangga aja gitu ya. Itu ya teman-teman. Makanya sebelum saya berlanjut ke materi yang lain atau pembahasan selanjutnya gitu ya teman-teman, mari kita luruskan niat dulu gitu ya teman-teman, agar kegiatan kita dalam hal berumah tangga itu benar-benar kegiatan yang memang menyenangkan gitu ya, penuh dengan kebahagiaan, kemudian eh, sesuai dengan impian dan harapan kita gitu ya teman-teman. Semuanya dikomunikasikan dengan baik gitu ya, apapun itu gitu ya, diketahui oleh kita satu sama lain gitu ya, antar kita dengan pasangan kita gitu ya. Kan pasangan itu merupakan apa ya, teman,
kemudian orang tua, sahabat, em, saudara gitu ya teman-teman. Jadi kita tidak hanya memandang pasangan hidup kita itu seseorang yang harus kita hormati, junjung tinggi gitu ya. Sampai kita mau komunikasi aja takut banget gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang kita tidak sampaikan ke pasangan kita karena saking menjunjung tingginya itu gitu ya, sampai kita tuh sendiri takut gitu ya sama pasangan, segannya kelewatan gitu ya teman-teman. Sampai ya udah merasakan semua yang tidak nyaman itu kita telan sendiri gitu. Nah, ini apa yang terjadi jika suasananya itu terjadi seperti itu gitu ya teman-teman. Makanya kita luruskan niat dulu gitu ya. Untuk apa gitu ya menikah jika memang dari keseharian kita memang belum tercipta satu kedamaian, belum tercipta satu kalimat yang namanya sakinah, mawadah, warohmah gitu ya teman-teman. Oke, baik selanjutnya Kak. Oke, nah di sini ada visi misi menikah ya teman-teman. Visi misi menikah. Oke. Nih, visi menjalani pernikahan yang berlandaskan syariat Islam sebagai pondasi utama. Kayak gini nggak sih gitu kan? Kemudian dengan tujuan mencapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala, kebahagiaan dunia akhirat serta menyebarkan keberkahan dalam keluarga dan masyarakat. Ya, ini misinya nih atau cara-cara yang akan kita wujudkan gitu ya dalam hal berumah tangga itu menjalankan pernikahan yang berdasarkan ketaatan kepada Allah, kemudian membangun keharmonisan dalam keluarga. Ini sudah belum kita lakukan gitu ya, atau sudah belum kita wujudkan. Kemudian menjadi teladan dalam kehidupan berumah tangga. Artinya kita menjadi teladan ya berarti kita bisa diteladani gitu ya teman-teman. Menjadi teladan dan bisa diteladani oleh keluarga yang lain gitu ya. Nah, kemudian mengembangkan kualitas hubungan suami istri. Nah, ini ya teman-teman, jangan-jangan dari kita semua gitu ya, antar kita masih ada yang sungkan, untuk komunikasi aja masih enggan gitu ya. Em, ya cukup nggak cukup gitu ya, udah dikasih jatahnya sebulan segini ya udah gitu ya. Kurangnya ya saya tanggung sendiri. Nah, ini ya teman-teman awal dari kenapa biasanya nih soal-soal rumah tangga itu berawal dari hal ekonomi biasanya ya teman-teman. Komunikasi yang tidak baik, yang tidak tepat gitu ya, yang tidak transparan gitu ya. Kemudian mengajarkan nilai-nilai Islam kepada generasi penerus. Nah, teman-teman nih harus hati-hati karena memang apa yang kita lakukan dari kita semua baik istri ataupun suami itu secara tidak langsung akan dicontoh oleh anak-anak kita gitu ya teman-teman, yang secara tidak langsung juga kita akan meneruskan apa yang kita lakukan itu di mata anak-anak kita gitu ya teman-teman. Nah, terutama untuk em, anak laki-laki ya yang akan mencontoh sekali ayahnya gitu ya teman-teman. Maka dari itu berikanlah contoh yang baik untuk anak-anak kita. Begitupun seorang anak perempuan gitu ya yang akan mencontoh ibunya gitu ya ketika kita sebagai istri memperlakukan suami kita yang sangat baik, maka nanti anak kita yang perempuan pun akan memperlakukan suaminya dengan sangat baik seperti yang kita lakukan gitu ya teman-teman. Dan itu kerap sekali dicontoh oleh anak-anak kita ya teman-teman. Maka dari itu apapun yang kita lakukan, kita perlihatkan kepada anak-anak kita hanya yang baik-baik saja gitu ya teman-teman. Nah, jangan jangan curhat ke anak kita tentang ayahnya yang nggak baik gitu ya, ayahnya yang kurang, ayahnya yang keterlaluan dalam hal apa gitu ya teman-teman. Nah, ini dijaga ya marwah suami kita gitu ya teman-teman, atau pasangan kita. Begitupun seorang suami gitu ya, jangan curhat ke anaknya yang ya malu sih ya kayak gitu tuh emang tuh sikapnya gitu ya. Nah itu jangan ya teman-teman. Ini kita saling mengingatkan saja. Nah kemudian menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Ini jelas sekali ya teman-teman. Karena memang secara tidak langsung bagaimana kita akan menjadi satu keluarga yang dicontoh oleh masyarakat gitu ya, oleh banyak orang. Kalau kitanya sendiri memang masih belum beres gitu ya teman-teman. Bisa jadi kita yang masih memiliki apa ya
persoalan-persoalan gitu ya di masa lalu. Akhirnya ketika kita menikah, inilah kita tunjukkan siapa diri kita di depan pasangan kita gitu ya. Kita memiliki satu masa lalu yang tidak baik dengan apa yang orang lain perlakukan terhadap kita. Kita tularkan kembali hal yang tidak baik itu ke orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, itu jangan sampai ya teman-teman, jangan sampai sesuatu yang tidak baik itu kita perlihatkan ke pasangan kita, meskipun itu adalah pasangan kita yang katanya menerima kita apa adanya. Nah, di sini ya teman-teman biasanya jadi sumber soal gitu ya, sumber persoalan untuk kita semua gitu ya, yang kata menerima apa adanya ini gitu ya, sampai mohon maaf sampai apa adanya gitu ya, rumahnya berantakan ya inilah gue gitu ya, yang mageran ya lu terima aja sih gitu ya, karena ya kan udah jadi pasangan mau gimana lagi, harus ridho harus ikhlas ya gitu. Nah nggak gitu juga gitu ya teman-teman. Jadi sikap kita di depan pasangan kita gitu ya harus terus menunjukkan hal yang terbaik gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya Kak. Nah ini ya kriteria jodoh. Nah coba ini semua ada nggak sih di pasangan kita dan dindun gitu ya. Kalau orang Sunda ini dan dindun, makanya saya ambil rumus 3D gitu ya teman-teman, yaitu dan dindun. Dan itu dandanan. Nah gitu ya. Udah sesuai belum sih gitu ya stylenya dari pasangan kita? Nah, coba dicek gitu ya. Jangan-jangan pasangan kita setelah sebelum gitu ya, before afternya itu sebelum menikah tuh kayaknya menarik banget buat kita gitu ya. Tapi ya kok kenapa setelah menikah benar-benar apa adanya banget gitu ya. Kebayang ya teman-teman apa adanya banget gitu. Saking apa adanya ya udah gitu ya, mandinya siang juga aman gitu ya dirasa, kemudian pakaiannya nggak salin 2 hari juga merasa aman gitu ya, sampai yang lain udah gaya dianya masih dasteran gitu ya teman-teman. Nah itu hati-hati ya. Dan para suami juga jangan terlalu perhitungan gitu, ingin istrinya gaya gitu ya, apa tuh namanya, punya kebiasaan skincarean, punya kebiasaan nyalon, tapi kok yang nggak kasih modal gitu ya. Nah ini hati-hati ya teman-teman, jangan sampai kitanya lebih suka melihat di luaran gitu ya. Begitupun seorang istri ya, hati-hati nih, jangan sampai karena menerima saking apa adanya gitu ya, suaminya nggak diurusin juga gitu ya teman-teman. Nah ini hati-hati. Nah, jangan sampai jangan digaya-gaya ya suami mah nanti kecakepan, ada yang suka lagi di luar. Nah, ini hati-hati juga gitu ya teman-teman. Nah, ini harus sadar diri masing-masing untuk menjaga. Maaf dari kita semua, itu dandan bukan karena kita genit, bukan karena kita ingin menarik perhatian dari luar, bukan ya teman-teman. Ada batasan memang dalam syariat Islam itu, ya kita jangan sampai tabarus gitu ya, jangan sampai yang memperlihatkan kecantikan kita di depan umum yang berlebih gitu ya teman-teman. Ini digarisbawahi yang berlebih gitu ya. Ini yang tidak diperbolehkan dalam syariat kita gitu ya, syariat Islam. Tapi yang disarankan dari syariat Islam itu justru apa? Kita menjaga apa yang sudah Allah berikan gitu ya teman-teman. Dari yang kita perbawaan kulit seperti ini ya dijaga dengan kita pakai minimal gitu ya pelembab lah gitu, jangan sampai kulit kita itu kering kerontang gitu ya teman-teman. Ya kan udah laku atuh gitu ya, apalagi lah gitu. Dan saya mah punya suami atau punya istri juga menerima apa adanya. Nah nggak gitu juga gitu ya teman-teman, tetap harus menjaga apa yang sudah Allah berikan terhadap kita gitu ya teman-teman. Oke sampai sini ya. Kemudian din gitu ya, din itu agama ya teman-teman. Agamanya bagaimana nih, mentang-mentang sudah menerima apa adanya, sholat subuh aja masih kesiangan gitu ya, udahlah, nggak diprotes juga gitu ya, nggak akan berani istri protes gitu karena kita subuh kesiangan. Nah ini hati-hati, atau melaksanakan sholatnya masih yang apa tuh saya keingetnya
sesempatnya gitu ya teman-teman. Nah, ini yang harus dijaga gitu ya. Karena keberkahan dalam hal berumah tangga itu hanya akan hadir pada orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya teman-teman. Nah, kemudian dun gitu ya. Dun ini dunia gitu ya teman-teman. Tidak dipungkiri gitu ya, tidak dipungkiri dari kita semua ini butuh yang namanya dunia dan kita sebagai orang Islam gitu ya yang mengenal sistem syariat ternyata kalau dipelajari gitu ya dari hal dunia ini ya sebenarnya Islam ini harus kaya raya loh teman-teman. Agar apa? Agar nanti yang dibawa pulang ke kampung akhirat itu banyak gitu ya teman-teman. Kan kalau kita yang keberlimpahan, berkecukupan, kita juga akan lebih memberi lebih banyak lagi gitu ya kepada orang-orang di sekitar kita. Coba kalau kita hidupnya pas-pasan, itu kan kita ya namanya juga pas, gimana kita mau ngasih kan gitu ya teman-teman. Maka dari itu wajib kudu sebenarnya gitu ya untuk kita dalam hal keluarga nih harus pandai-pandai mengatur keuangan eh, mengenai siapa yang mampu bersedekah itu bukan siapa yang banyak sebenarnya teman-teman, tapi siapa yang niat gitu ya teman-teman. Insya Allah dengan niat itu akan Allah cukupkan gitu ya teman-teman. Nah, baru nih kalau dannya udah bagus, dinnya udah mantap, dunianya udah keren gitu ya teman-teman. Udah mantap banget gitu ya. Insya Allah sakinah mawadah gitu ya, warahmah gitu ya dalam hal berumah tangga. Oke, next Kak. Nah, ini dalam hadis riwayat Ibnu Majah ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak pernah ditemukan pada dua orang yang saling mencintai sesuatu yang lebih indah daripada pernikahan. Gitu ya teman-teman. Di sini mungkin ada yang belum menikah, boleh? Boleh teman-teman, jika ada yang belum menikah bersuara, silakan. Silakan teman-teman. Oke, semuanya sudah menikah ya? Oke, mohon izin. Semuanya saya rasa sudah menikah lah ya. Oke, atau jika nanti pembahasan saya terlalu dalam mengenai soal pernikahan, teman-teman boleh boleh di-cut aja gitu ya. Mohon maaf, misalnya di sini. Oke ya teman-teman, jika pembahasannya di sini kurang layak gitu ya untuk orang-orang yang belum menikah, nanti di-cut aja ya. Dari kita semua yang sudah menikah, insya Allah di sini semuanya sudah menikah ya, atau pernah merasakan pernikahan gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada satu statement tidak pernah ditemukan gitu ya pada kedua manusia gitu ya yang saling mencintai sesuatu yang lebih indah daripada pernikahan. Tidak kita pungkiri ya teman-teman, semuanya hadir itu setelah menikah gitu ya teman-teman. Kita mendengar sesuatu yang biasanya tidak pernah kita dengar gitu ya. Kita mendapatkan sesuatu yang biasanya tidak kita dapatkan gitu ya. Kita juga mendapatkan satu kebahagiaan yang mungkin dulu ketika kita belum menikah kita tidak merasakan satu kebahagiaan itu gitu ya teman-teman. Ini benar sekali gitu ya apa yang Rasulullah sampaikan kepada kita semua gitu. Maka dari itu apapun gitu ya teman-teman, apapun yang kita rasa dalam hal pernikahan itu tidak ada pilihan lain selain semuanya adalah keriduan dari Allah gitu ya teman-teman, dengan catatan kitanya ikhlas gitu teman-teman ya, harus ikhlas gitu ya, benar-benar ikhlas. Niatkan tadi apa, luruskan niat gitu ya. Boleh selanjutnya Kak.
di sini dalam surat Al-Baqarah ya ayat 216 diwajibkan atasmu berperang. Padahal itu kamu benci. Boleh jadi gitu ya teman-teman. Apa yang kamu benci atau kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi apa yang kamu sukai gitu ya dari sesuatu tersebut padahal itu tidak baik bagimu gitu ya. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui gitu ya teman-teman. Ini surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya teman-teman. Dari ayat ini tergambar gitu ya untuk kita, tergambar untuk kita ya teman-teman. Mungkin teman-teman punya pengalaman di mana kita pernah menemukan satu keluarga yang memang tidak harmonis gitu ya teman-teman, sampai anak-anaknya terlantar, kemudian tujuan rumah tangganya juga kita nggak tahu nih ke arah mana gitu ya. Sangat disayangkan ya teman-teman. Ini salah satu yang meningkatkan angka perceraian, meningkatkan angka pengangguran, meningkatkan angka kemiskinan, meningkatkan angka anak-anak terlantar, gitu ya teman-teman. Nah ini diawali dari kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis, gitu ya teman-teman. Karena memang bisa jadi ya teman-teman, sebenarnya kita itu sudah mendapatkan satu keluarga yang sangat bahagia menurut Allah, gitu ya. Ini nih memang tepatnya kamu nih dengan yang sekarang, gitu ya teman-teman. Tapi kadang nih teman-teman itu ada ya yang ada klien lah yang ke saya itu konsultasi, kemudian ingin bercerai gitu ya teman-teman, merasa eh, nggak nyaman gitu, merasa yang terbaik adalah orang yang di masa lalu gitu. Makanya saya menyesal dengan pernikahan ini gitu teman-teman ya. Nah, hati-hati ya, teman-teman, hati-hati dalam mengambil sikap jika situasi seperti ini kita temukan gitu ya, teman-teman. Mudah-mudahan tidak terjadi dari keluarga kita ya, teman-teman. Kalau kita menyaksikan hal ini, eh, maka kita harus ingat dari ayat ini, gitu ya teman-teman. Harus ingat bahwa bisa jadi apa yang tidak kita sukai adalah memang yang terbaik untuk kita, gitu ya teman-teman. Dan bisa jadi yang kita sukai adalah sesuatu yang memang tidak baik menurut Allah untuk kita, gitu ya teman-teman. Intinya apapun yang kita sedang jalani saat ini adalah skenario terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, gitu ya. Jadi yang sedang dihadapi sekarang tuh udah ya teman-teman, jangan diingat-ingat lagi tuh yang namanya para mantan gitu ya. Pokoknya jejeran para mantan itu udah kita hapus aja gitu ya. Kalau yang punya mantan gitu ya teman-teman. Kalau yang nggak punya mantan ya udahlah ya, terima apa adanya gitu ya dengan keluarga kita yang sangat membahagiakan ini gitu ya teman-teman. Yang sudah merupakan versi terbaik untuk kita semua dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Bahwa orang yang ada di hadapan kita saat ini, orang yang selalu kita lihat setiap pagi, gitu ya, orang yang selalu memberikan nafkah kepada kita meskipun jauh dari harapan, gitu ya, ia adalah orang yang siap mati untuk kita, gitu teman-teman ya. Yakin nggak kayak gitu? Siap mati nggak pasangannya, gitu ya? Dan mohon maaf, yang mungkin hari ini pasangannya sedang dalam keadaan tidak bekerja sekalipun, tetap harus kita syukuri ya teman-teman. Iya betul, betul Bunda Sinta ya, terima kasih. Bisa jadi ya teman-teman nih dari Bunda Sinta, mantan itu ibarat dinosaurus, begitu sudah putus dia punah. Betul. Ya, sudah hapus saja apa tuh? Di forget gitu ya, forget aja, udah lupain, jangan dibahas-bahas, kubur dalam-dalam gitu ya teman-teman. Oke. Karena gini teman-teman, kembali ya kepada teman-teman yang hari ini misalnya pasangannya itu memberikan nafkahnya itu jauh dari harapan, bahkan sedang dalam keadaan tidak bekerja, tetap harus kita syukuri ya teman-teman. Karena apa? Karena ia adalah manusia yang siap menjadi tameng untuk api neraka bagi kita.
gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita mau das-dasan gitu ya, das-dasan tuh apa ya istilahnya, seri lah, mau seri-serian, itu nggak akan pernah seri teman-teman ya, itu nggak akan pernah seri. Pasangan kita, suami kita gitu ya, yang siap menjadi tameng api nerakanya nanti untuk kita, gitu ya teman-teman, itu nggak akan pernah seri dengan treatment kita terhadap dirinya gitu. Ya jauh kemana gitu loh teman-teman. Ya makanya apapun keadaan pasangan kita, terima gitu ya teman-teman, bahwa ia adalah seseorang yang Allah utus untuk kita memberikan kebahagiaan gitu ya. Oke, boleh Kak selanjutnya. Nah, ini ya, teman-teman, indahnya berumah tangga. Ayo, benar gak sih indah? Indah banget ya, teman-teman. Saya aja yang suaminya jauh, indah, teman-teman. Ya, indah banget. Sekalinya ketemu, jadi pengantin baru terus, gitu ya. Apalagi yang sering ketemu setiap hari, gitu ya. Oh, bersyukur banget gitu ya, setiap pagi ketemu dirinya, gitu ya. Pas kita buka mata, yang dilihat adalah pasangan kita, gitu ya. Allah, muliakan ia, bahagiakan ia, lancarkan urusannya gitu ya, limpahkan rezekinya, bahagiakan kehidupannya gitu ya teman-teman. Jadi doakan, doakan 10 orang pertama gitu ya, yang kita lihat ketika kita bangun tidur, terutama pasangan kita gitu ya teman-teman. Karena mau bagaimanapun ya, siapa yang mau disalahin gitu ya, kan dia yang kita pilih gitu ya. Dia yang kita pilih, padahal kita berhak memilih loh. Satu dunia ini kita berhak memilih, tapi orang yang paling beruntung itu yang kita pilih. Nah, yang kita pilih itu juga harus bersyukur gitu ya. Sudah sudah bisa mengalahkan eh, berapa juta dunia ini, berapa juta orang gitu ya di dunia ini gitu ya. Makanya jangan kalau lagi misalnya ada sedikit rame-rame gitu ya, sedikit ribut-ribut, teman-teman harus ingat gitu ya, bahwa itu adalah eh, orang yang kita pilih gitu. Mau nyalahin siapa yo, gitu kan? Nah, dan yang dipilih pun jangan jangan merasa jumawa gitu ya, karena lu kan milih gue karena lu gak laku, nggak gitu ya teman-teman. Tapi karena memang dia istimewa ya, tidak dipungkiri, siapapun yang kita pilih adalah orang istimewa yang ada di mata kita. Gitu ya teman-teman. Seperti halnya dulu saya melihat calon suami saya dulu gitu ya teman-teman. Saya melihat dirinya tuh sangat berbeda dengan yang lain. Meskipun meskipun secara secara kasat mata kriterianya jauh banget dengan yang saya tulis waktu saya SMA gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Tapi ya justru dia adalah orang yang paling bersinar ketika ada di tengah-tengah orang lain gitu ya teman-teman. Dan itu yang menjadi salah satu yang paling saya syukuri dalam hidup saya gitu ya. Ditemenin orang yang baik, orang yang selalu ingat sama Allah gitu ya teman-teman. Demikian mungkin dari saya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf atas semuanya bila mana ada yang saya sampaikan itu secara membuat yang tidak nyaman di telinga teman-teman, membuat satu kekeliruan gitu ya, kekeliruan gitu ya, yang teman-teman dengar ada salah, itu hanya dari saya secara pribadi, dan jika itu satu kebenaran, sesungguhnya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Mungkin saya kembalikan kepada host, silakan. Terima kasih. Terima kasih Bunda Mutia. Beri tepuk tangannya untuk Bunda Mutia. Terima kasih kepada Bunda Mutia yang telah menyampaikan materi kajian online Magnet Rezeki Sikapura yang ke-43. Semoga apa yang disampaikan oleh Bunda Mutia dapat kita pahami dengan baik dan dapat kita praktekkan. Gimana tangannya? WC-nya masih yang jomblo kayak Praktekkan. Mana ya? duduk. Coba praktekkan, Masya Allah ya. Menikah untuk lillah. Nggak Yang bisa ya? pertama itu niat, terus visi dan misi. Niatnya itu ridho Allah, ya
Bunda Mutia ya, Masya Allah. Bunda-bunda semua, semoga kita menikah, Allah meridhoi ya, sehingga eh, Allah mengalirkan rezeki untuk kita semua, kebahagiaan, keberkahan, dan keberlimpahan semuanya. Amin. Ada lagi kriterianya itu jodoh. 3D apa itu? Dan Dindun. Siapa yang bisa jawab? Coba. Dan apa ya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Yang bisa jawab dikasih hadiah Bunda Mutia. Dan Dindun. Dan apa Bunda Mutia? Ya Anakku, Allah ya. anak bunda. Dan itu dandan. Kalau dinnya itu Din itu dan apa? istiqomah untuk beribadah. Dan itu Dan kita harus dandan. dandan di depan suami. Kalau dan dinnya itu kita diajak untuk mendekat diri kepada Allah. Yang dunya untuk dunia. Jadi semuanya harus dapat. Alhamdulillah. Gitu Masya kali Allah. satpamnya. Dengan Bunda siapa tadi yang berbicara? Dan waktu itu Maslahat teman dari kita Tuhan. suka dia. Bunda Maslahah. Iya. Semoga panggilannya Bunda ini, Mas. Maslahah Satpamnya yang orang belakang orang. bahagia, rumah tangganya Bapak-bapak ada. sakinah mawadah warohmah, dan anaknya soleh soleha, rezekinya berlimpah. Makasih ya Bunda udah ngejawab. Masya Allah. Eh, Selanjutnya kita masuk ke sesi yang keempat, yaitu sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu semua, silakan untuk bertanya. Raise hand boleh, atau open mic juga boleh. Silakan. Atau boleh diketik di kolom chat pertanyaannya. Misalkan ada yang, aduh ini aku mau nanya ini ya, gitu. Sok mangga. Ada? Atau udah ini semua ya? Udah ke ke otak, ke seluruh tubuh, jadi tinggal dipraktekkan ya. Saya kasih waktu 5 menit untuk sesi tanya jawab, silahkan. Sepertinya sudah bahagia semua ya Bun, keluarganya. Amin. Amin. Oh, Masya Allah, Amin. sepertinya Kita sudah bahagia berusaha keluarganya, praktek sehingga ilmu MR-nya Bunda. Oh, iya, udah praktek, berusaha praktek untuk mempraktekkan ilmu MR-nya. Jadi selalu berusaha berubah lebih baik lagi. Gitu. Iya. Masya Sharingnya Allah, luar udah biasa. praktek ilmu MR-nya. Sehingga efeknya ke rumah tangganya luar biasa ya Bun, karena praktek ilmu MR ya Bun. Amin ya Bunda, Alhamdulillah. Semakin harmonis. Oke, selanjutnya kita ke acara yang kelima, yaitu sambutan dari Ketua Korwil Sikapura. Oh, ada yang bertanya, belum, masih banyak bungkus permennya, Bun. Masya Allah. Coba Bunda Mutia dijawab untuk Pak Abdul, katanya masih banyak bungkus permen. Gimana cara untuk menghilangkan bungkus permennya, biar dapat permen yang manis? Coba Bunda Mutia, silakan kepada Bunda Mutia. Keren banget ya, sudah dapat dan memahami jurus bungkus permen ya teman-teman. Jadi untuk bungkus permen itu ketika teman-teman ya mendapatkan satu bungkus permen itu mindsetnya jangan
jangan itu bungkus permen ya teman-teman. Tapi mindsetnya itu teman-teman seolah sudah mendapatkan permennya, gitu ya teman-teman. Ya, jadi ketika kita merasakan oh ini bungkus permennya, jadi hilangkan itu dari benak kita, dari alam pikiran bawah sadar kita, kalau itu bungkus permen, tapi itu adalah permennya, gitu teman-teman. Karena memang em, bagi kita, ya teman-teman, yang sudah terbiasa dengan keajaiban-keajaiban itu, kita sudah tidak peduli apakah itu bungkus permen atau permennya, karena memang rasanya sama, gitu teman-teman ya. Karena memang rasanya sama. Seperti halnya seperti ini, seperti halnya gini. Em, Waktu itu saat Pak Nas memiliki amanah 21 M, ya. Pak Nas kan seperti apa kebayang gitu ya. Jangan dibayangkan, malah dibayangkan kan gitu. Gitu ya teman-teman. Tapi gini, kita mau permen seperti yang Pak Nas rasakan. Ya nggak sih? Ya. Tapi ketika kita berpikir kembali, kalau kita merasakan bungkus permen yang seperti Pak Nas rasakan, mau nggak? Kira-kira sanggup nggak? Ya, jangankan menurut kita, menurut Allah saja kita pasti nggak akan sanggup. Makanya itu diberikannya ke panas, gitu ya teman-teman. Tapi ya kok kita mau gitu ya permennya seperti panas. Nah, berarti kalau kita mau permen seperti yang Pak Nas rasakan, nikmati gitu ya teman-teman. Berarti kita juga harus siap dengan bungkus permennya yang seperti panas rasakan dan nikmati itu gitu teman-teman. Makanya seperti apapun bentuk bungkus permennya saat ini, hari ini yang sedang kita alami teman-teman, nikmati teman-teman. Karena itu memang benar-benar nikmat sekali. Gitu ya teman-teman. Tanpa itu, kalau tidak dengan jalan itu, mungkin kita tidak bangun malam-malam untuk sujud sama Allah, gitu ya teman-teman. Kita tidak merilis di mana salahnya kita, di mana tidak tepatnya perlakuan kita terhadap orang lain, yang itu harus kita turunkan garis kebenaran loh teman-teman. Ya, yang selama ini kita bela mati-matian dari tingkat SD untuk mendapatkan satu harga diri gitu ya teman-teman. Nah, itu yang harus kita turunkan garis kebenaran sampai akhirnya nanti permennya benar-benar kita nikmati, gitu teman-teman. Ya, saya pernah dapat satu cerita dari teman saya seperti ini, teman-teman. Ya, jadi teman saya itu memiliki kurang lebih amanah 1 M, gitu ya teman-teman. Kemudian ada satu apa ya namanya eh, sesuatu yang bisa dikorbankan, gitu teman-teman ya, dan dijual tuh asetnya, gitu teman-teman ya. Ketika dijual asetnya kan memang niatnya untuk apa bayar amanah tersebut, diselesaikan semua amanahnya, kemudian jika ada sisanya akan digunakan untuk usaha, gitu ya teman-teman. Tapi ketika eh, beberapa waktu berjalan, asetnya itu laku dan kemudian dibayarkan semua amanah-amanahnya, ya sampai sini dibayarkan semua amanah-amanahnya, kemudian setelah itu selesai, ternyata tetap Allah itu berikan sesuatu yang lain, teman-teman. Ya, maksudnya ini mungkin Allah mau dirinya itu tetap bangun malam. Saya detok mulu ya. Oke. Mungkin dengan cara yang baru, yang Allah berikan bungkus permen baru itu, ya Allah masih mau dirinya itu tetap bangun malam, tetap ngeriung-ngeriung di pengajian kan gitu ya teman-teman. Ya, jadi dengan selesainya satu bungkus permen itu, jangan salah, Allah akan berhenti memberikan bungkus permen yang lain. Gitu ya teman-teman, karena selama nyawa ini masih di badan, ya kehidupan ini akan terus berjalan teman-teman. Gitu ya. Ketika bungkus permen itu selesai, yang satu Allah berikan permennya, kemudian akan ada lagi permen-permen selanjutnya gitu teman-teman ya. Jadi apapun bentuknya, apa itu bungkus permen ataukah itu permennya, maka kita harus syukuri dengan semua keadaan tersebut, yakin bahwa semua itu adalah yang terbaik dari Allah untuk kita. Gitu ya. Gitu demikian Bunda Ita. Ini ya ini yang bilang Pak Abdul ya, Pak Abdul Jani. Ini
Belum, belum, masih banyak bungkus permennya, Bun. Ini bilang bungkus permen aja sambil tertawa nih, terbahak-bahak ya, terpingkal-pingkal nih emojinya. Ini berarti seneng ya, seneng banget nih dapat bungkus permennya. Malah gini ya, sebagai sebagai pengamal ilmu magnet rezeki, teman-teman. Kalau kita dapat bungkus permen itu, berarti ya kita harus benar-benar sambut itu dengan rasa gembira gitu ya teman-teman. Berarti ini ada permennya nih. Ya seperti apa bungkus permennya, kita bisa mengukur seperti apa permennya gitu teman-teman ya. Jadi harus kita sambut dengan gembira seperti layaknya kita mendapatkan permennya gitu ya. Bun, kayaknya saya detok mulu. Wow, keren. Oh ya, betul. Ya nggak apa-apa kan mau cantik ya. Mau cantik. Saya aja dulu mau cantik teman-teman nih. Mau tahu nggak teman-teman? Di detox wajah saya itu ya setiap sore pakai tomat, pakai mentimun gitu teman-teman. Terus pakai kentang biar jerawatnya kering gitu ya teman-teman. Itu ya capek nggak sih? Capek, lelah nggak sih? Lelah teman-teman gitu ya. Kapan gitu ya? Kapan beningnya nih wajah gitu ya? Sama kan kalau di detox itu gitu ya, dikeluarin jerawatnya, kan mau cantik ya, eh, dikasih dulu yang nggak bagusnya, dikasih dulu yang nggak nyamannya, ya kan dibersihin. Kayak rumah aja kan kalau kita mau tata tuh biar rapi, semuanya di out-out dulu gitu ya, diberantakin dulu lah, baru kita tata lagi gitu ya teman-teman. Nggak apa-apa ya, itu proses kehidupan nggak apa-apa. Harus kita jalani karena apa? Karena semuanya itu merupakan bentuk kasih sayang Allah untuk kita semua gitu teman-teman. Kalau teman-teman dirasa dirasa nih ya, kayak saya rasanya nggak sanggup gitu. Nah, kalau teman-teman ngerasa seperti itu, teman-teman bisa nengok, bisa datang ke pemakaman umum, ya teman-teman. Silahkan datang ke pemakaman umum atau ke pemakaman yang itu adalah pemakaman keluarga. Nah, teman-teman bisa lihat siapa yang terkubur di sana, gitu teman-teman. Ya, jadi seberat apapun atau setidak ringan apapun yang kita jalani, teman-teman, Allah masih sayang sama kita, gitu ya. Karena apa? Karena Allah masih percaya sama kita dengan adanya nyawa di raga ini, gitu teman-teman. Ya, oke ya, semangat semuanya. Saya yakin semuanya pasti akan ada di titik bahagia, gitu ya teman-teman. Ya, karena tidak semua jalanan di dunia ini selalu turunan, ya pasti akan ada tanjakan. Begitupun ketika kita dalam tanjakan di jalanan yang sedang nanjak, pasti kita akan ketemu yang namanya turunan, gitu teman-teman ya. Terus semangat untuk kita semua ya. Kita saling mengingatkan aja ya. Oke, sama-sama Pak. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian Bunda Ita. Atau ada lagi yang mau chat? Terima kasih Bunda Tanya? Mutia. Sama-sama Bun. Sama-sama Bunda. Masya Allah ya. Eh, Bapak Ibu gimana sudah paham semua ya? Tinggal kita praktekkan. Bismillah ya. Bismillah. Selanjutnya masuk ke acara yang kelima yaitu sambutan dari Ketua Korwil Sikapura Bapak Mirdan. Kepada Bapak Mirdan kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ita dan Bu Mutiah yang sudah memberikan materi pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Ibu jamaah KOMR Kajian Online Magnet Rezeki Sikapura yang ke-43 pada malam hari ini yang sudah mau belajar bareng bersama kami di KOMR. Semoga Bapak Ibu semuanya dibahagiakan dan dimuliakan oleh Allah dan semua hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Robbal alamin.
Baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan materi yang sangat dahsyat dari Bu Mutiah tentang berkeluarga, apa keluarga menjadi keluarga lillah. Apa sih, jadi nggak ingat. Semoga ilmunya bisa Menikah. diamalkan oleh kita semuanya. Yang penting itu ilmunya diamalkan oleh kita semuanya. Jadi bagaimana kita bisa membahagiakan dan memuliakan pasangan kita, suami kita, istri kita gitu ya. Berbahagialah buat bapak-bapak yang dapat istrinya itu yang udah dandindun dan dandannya bagus gitu ya. Din agamanya bagus, dun dunianya juga bagus, berbahagia. Jadi jangan sia-siakan, pegang erat sampai ke surganya nanti. Eh, Tidak lama dari saya hanya ingin memproinformasikan nanti sebentar lagi kita insya Allah akan masuk ke bulan Ramadan di tahun 2024 ini insya Allah di bulan Maret ini tanggal 12 atau tanggal 13 kita tunggu Ramadannya dari pemerintah tentunya. Insya Allah nanti Pak guru kita semuanya Ustadz Nasrullah akan melakukan safari Ramadan. Nah, ada di 15 titik dan tentunya ada di 15 kota. Yang pertama itu ada di Tangerang, ada di Pekanbaru, ada di Bekasi, ada di Bandung, ada di Jakarta, di Padang, Bogor, Palembang, Kendari, Makassar, Surabaya, ada di Malang, Balikpapan, Bali, dan terakhir di Yogyakarta. Untuk di Bekasi nanti insya Allah akan ada di tanggal 15 Maret. Nah, di tanggal 15 Maret 2024 di Bekasi hotelnya nanti menyusul, nanti diinformasikan. Yang jelas jamnya kegiatannya nanti kita akan mulai dari jam setelah zuhur jam 1 sampai jam 10 malam. Nanti jam 1 sampai jam 4 nanti ada materi yang langsung akan dibawakan oleh Ustadz Nasrullah. Setelah asar jam 4 sampai jam 6 kita akan seru-seruan bareng yaitu main MR Vinso. Nah, nanti yang belum merasakan main MR Vinso atau yang sudah main, nah nanti suasananya akan berbeda karena nanti kita akan main bersama bersama para jamaah yang ikut di Safari Ramadan. Lalu nanti dilanjutkan sholat maghrib dan sholat isya dan dilanjutkan sholat taraweh berjamaah. Setelah selesai nanti dilanjutkan lagi materi yang langsung juga akan diisi. Sholatnya akan diimami oleh insya Allah oleh Ustadz Nasrullah dan diimami oleh Ustadz Nasrullah dan setelah sholat isya berjamaah dan sholat taraweh berjamaah akan dilanjutkan lagi materi sampai jam 10 malam. Jadi yang dekat dari Bekasi, siapkan tanggalnya, siapkan waktunya, siapkan energinya di tanggal 15 Maret 2024. Insya Allah nanti informasi lengkapnya akan menyusul kemudian. eh Terakhir saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Bu Mutiah yang sudah memberikan materi pada malam hari ini, Bu Ita yang sangat keren banget ini MC kita yang cetar membahana sampai garis khatulistiwa. Keren banget pada malam hari ini. Masya Terima kasih Allah. banyak dan tentunya kepada Bapak Ibu semuanya karena tidak akan ada kami kalau tidak ada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam untuk keluarga yang ada di samping kanan kiri Bapak Ibu semuanya. Salam bahagia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya. Terima Sehat selalu. kasih Pak Ketua Korwisi Kapura yang telah memberikan sambutannya. Bapak Ibu jangan lupa ya tanggal 15 Maret. 15 Maret
kita camp di Bekasi ya. Sebelum ke acara terakhir, izinkan saya menyapa bunda-bunda semua ya, karena tadi saya belum sempat menyapa. Terima kasih Pak Basuki, Pak Abdul Jani, Bunda Des dari Bandung, Bunda Dinta. Terima kasih Bunda Dinta, Masya Allah saya dipantau nih. Terima kasih juga Bunda Dwi Intan, Bunda Mamah Ayah, Bunda Maslaha, Tuban, Bunda Nina, Bunda Sinta, Bunda Sintia, Bunda Tarwini, dan Bunda Jurnita. Dan tak lupa juga terima kasih kepada Pak Ketua dan Bunda Mutia. Semoga kita semua yang ada di Zoom malam ini Allah beri kesehatan, keberkahan, keberlimpahan, rezeki, dan keluarganya sakinah, mawadah, warohmah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya Suaranya kok nggak kedengeran? Suaranya nggak ada, Bunda. besarnya. Suaranya nggak ada. Apabila ada kata-kata atau ucapan yang salah dan mudah-mudahan yang kita dengar dari awal sampai akhir ini berkah buat kita ya, dan kita bahagia keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku memohon ampun dan bertobat kepadamu. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Bunda. kasih banyak Ibu Ita, teman-teman Terima kasih semuanya. Bunda semuanya. Sampai ketemu lagi di KOMR yang Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Farrij 'alal muslimin bijahi Thahar Rasul Jud Rabbana bil qabul Wahab lana kulla sul Rabbi istajib li amin La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin La ilaha illallah
الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب